Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anakku. Saya harapkan pada kesempatan ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19, jaga jarak, dan pakai masker ketika keluar rumah, serta jangan lupa selalu cuci tangan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi 1 KD 3.2 yaitu tentang teknik pengujian dan pengukuran. Pada materi ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah pada KD 3.2 yaitu menerapkan teknik pengujian dan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 4.2 yaitu mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.2.1 yaitu menguraikan teknik pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 3.2.2 melaksanakan teknik pengujian pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 4.2.1 mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Ada KD 4.2.2 mencoba melakukan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik. Untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat menguraikan teknik pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan percaya diri. Melalui kegiatan daring dan menggali informasi, siswa dapat melaksanakan teknik pengujian pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan baik. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mengkalibrasi instrumen pengukuran sebelum proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan benar. Melalui kegiatan praktikum, siswa dapat mencoba melakukan pengukuran pada proses perawatan dan perbaikan peralatan elektronik dengan benar. Baik anak-anakku semuanya, coba kalian lihat di gambar yang saya slide-kan ini. Di situ jelas bahwa ada 3 anak laki-laki yang sedang melihat pada alat ukur. Ketiga anak tersebut sedang melakukan pembacaan alat ukur dalam proses pengukuran peralatan elektronik. Pengukuran merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan perbaikan atau ingin melakukan pengujian pada peralatan-peralatan elektronik. Tentunya kita harus tahu istilah-istilah kata-kata mengukur dan pengukuran. Di situ terdapat perbedaan dari istilah mengukur dan pengukuran. Mengukur adalah membandingkan parameter pada objek yang diukur terhadap besaran yang telah distandarkan. Saya ulangi lagi, mengukur adalah membandingkan parameter pada objek yang diukur terhadap besaran yang telah distandarkan. Sedangkan pengukuran merupakan suatu usaha untuk mendapatkan informasi deskriptif kuantitatif dari variabel-variabel fisika dan kimia, suatu zat atau benda yang diukur. Contohnya adalah panjang 1 meter,
kemudian ada massa 1 kilo, itu adalah dikatakan sebagai pengukuran. Baik, kemudian ada tahapan-tahapan dalam pengukuran. Di sini ada 3 tahapan pengukuran. Yang pertama ada tahapan detektor transducer, yang kedua ada tahapan intermediate, yang ketiga ada tahapan pembacaan. Tahapan pengukuran yang pertama adalah tahapan detektor. Tahapan detektor ini fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi adanya perubahan besaran fisik pada objek yang diukur. Pada tahapan ini tidak boleh terpengaruh oleh besaran lainnya. Contoh atau misalnya, sensor gaya tidak boleh terpengaruh oleh percepatan atau sensor percepatan linier. Kemudian tahapan yang kedua ada tahapan intermediate. Tahapan intermediate, tahapan ini juga dikenal dengan namanya pengondisi sinyal. Pengondisi sinyal yang dihasilkan pada tahap pertama agar dapat dinyatakan ke tahap terakhir. Misalnya pada tahapan intermediate ini adalah seperti penyaringan sinyal dari tahapan detektor, transducer, ada penguatan sinyal dari tahapan detektor dan transducer, dan ada transformasi sinyal dari tahapan detektor ke transducer untuk dikirim ke tahapan pembacaan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pembacaan. Tahapan ini mengandung informasi dalam level yang dapat disensor oleh manusia atau perangkat kendali. Misalnya, gerak relatif di mana jarum penunjuk skala atau gerakan gelombang pada osiloskop. Nah, di sini ada diagram blok tahapan pengukuran. Silahkan lihat gambar yang ada di dalam slide. Berikut diagram blok tahapan dalam pengukuran di mana pada suatu alat ukur terdapat 3 bagian, yaitu bagian sensor, bagian intermediate, dan papan pembacaan atau skala. Proses teknik pengukuran sensor yang ada pada alat ukur kita gunakan untuk mendeteksi besaran suatu objek yang akan diukur. Kemudian akan dimasukkan ke dalam bagian intermediate atau dikenal dengan namanya pengondisi sinyal. Supaya apa? Supaya menjaga keluaran sensor terhadap device yang terhubung dengannya agar data yang diambil valid atau benar atau sesuai dengan besaran aslinya. Kemudian sinyal akan diteruskan pada skala pembacaan yang berupa jarum penunjuk atau berupa digital atau berupa tampilan berbentuk sinyal. Baik. Selanjutnya kita harus mengenal yang namanya istilah-istilah yang ada di dalam pengukuran. Ada 6 istilah-istilah yang ada di dalam pengukuran. Yang pertama ada instrumen, ada ketelitian, ada ketepatan, ada sensitivitas, ada resolusi, dan ada kesalahan. Kita artikan, instrumen merupakan alat ukur untuk menentukan nilai atau besaran suatu kuantitas atau variabel. Itu adalah instrumen, merupakan alat ukur. Jadi instrumen itu merupakan suatu alat ukur. Yang kedua ada ketelitian. Arti dari ketelitian ini adalah harga terdekat dengan mana suatu pembacaan instrumen mendekati harga sebenarnya dari variabel yang diukur. Jadi kalau instrumen itu mendekati harga sebenarnya,
waktu kita melakukan pengukuran dan hasil pengukuran itu mendekati harga sebenarnya, maka itu dinamakan instrumen memiliki ketelitian yang tinggi. Kemudian ketepatan, arti dari ketepatan adalah suatu ukuran kemampuan untuk hasil pengukuran yang serupa. Itu dinamakan ketepatan. Jika dikatakan instrumen itu memiliki ketepatan tinggi, ketika digunakan untuk melakukan pengukuran, hasilnya sama persis dengan besaran yang diukur. Kemudian ada sensitivitas, yaitu perbandingan antara sinyal keluaran atau respons instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Artinya jika instrumen itu memiliki sensitivitas tinggi, itu artinya adalah jika alat ukur itu digunakan untuk melakukan pengukuran, maka instrumen itu memiliki respon atau perubahan masukan yang sangat cepat. Maka dikatakan itu sensitivitas tinggi. Kemudian resolusi. Resolusi adalah perubahan terkecil dalam nilai yang diukur yang mana instrumen akan memberikan respon atau tanggapan. Artinya, jika instrumen itu memiliki resolusi tinggi, jika dipakai untuk melakukan pengukuran, maka instrumen itu dengan cepat akan meresponnya di sini, merespon perubahan atau tanggapan pada suatu objek yang diukur. Kemudian kesalahan. Kesalahan ini artinya adalah penyimpangan variabel yang diukur dari harga nilai yang sebenarnya. Maka lebih bagus instrumen itu memiliki kesalahan yang lebih kecil dibanding kesalahan yang lebih besar. Karena kalau instrumen itu memiliki kesalahan yang sangat besar, tentunya tidak akan valid jika digunakan untuk melakukan pengukuran. Maka diharapkan instrumen itu harus memiliki kesalahan yang kecil. Baik, berikutnya adalah kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Di dalam suatu teknik pengukuran, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesalahan dalam pengukuran. Di sini ada 3 jenis kesalahan dalam teknik pengukuran. Yang pertama ada kesalahan umum, yang kedua adalah kesalahan sistematis, dan yang ketiga ada random error atau dikatakan sebagai kesalahan acak yang tak disengaja. Baik, saya jelaskan. Kesalahan umum atau dikatakan gross error, kesalahan ini banyak disebabkan oleh kesalahan manusia. Di antaranya yaitu kesalahan dalam pembacaan alat ukur, kesalahan dalam penyetelan yang tidak tepat, kesalahan pemakaian instrumen yang tidak sesuai, dan kesalahan penaksiran kesalahan. Maaf, saya ulang lagi. Kesalahan penaksiran. Kesalahan ini tidak dapat dihindari tetapi perlu dicegah dan diperbaiki. Terus kemudian saya jelaskan tentang kesalahan sistematis. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurangan pada instrumen itu sendiri, seperti kerusakan atau ada bagian yang aus dan pengaruh lingkungan terhadap peralatan atau pemakai. Terus kemudian ada yang ketiga tentang kesalahan acak yang tak disengaja atau random error. Kesalahan ini diakibatkan oleh penyebab yang tidak dapat langsung diketahui, diantaranya sebab-sebab perubahan-perubahan parameter atau sistem pengukuran terjadi secara acak. Nah, kemudian yang perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan, terutama pada kesalahan sistematis, itu ada 3. Yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari kesalahan sistematis. Yang pertama, memilih instrumen yang tepat untuk pemakaian tertentu. Yang kedua,
Menggunakan faktor-faktor koreksi setelah mengetahui banyak kesalahan. Yang ketiga, mengkalibrasi instrumen tersebut terhadap instrumen standar. Baik, berikutnya adalah kalibrasi. Setiap sistem pengukuran harus dapat dibuktikan keandalannya dalam mengukur. Prosedur pembuktian ini disebut dengan namanya kalibrasi. Kalibrasi pada instrumen sebelum digunakan untuk melakukan pengukuran sangat penting sekali dan hukumnya wajib harus dilakukan. Kalibrasi dapat mengurangi kesalahan, meningkatkan ketelitian pengukuran. Langkah prosedur kalibrasi menggunakan perbandingan instrumen yang akan dikalibrasi dengan instrumen standar. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi materi 1 pada KD 3.2. Silakan kalian pahami, kalian cermati, kalian gali informasi yang ada di materi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.